Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran IPS. Kalau biasanya kita membahas materi tentang IPA, nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi tentang IPS. Masih di kelas yang sama, yaitu materi-materi di tingkat SMP atau juga MTS. Tapi sebelum saya membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini itu berkenaan dengan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pengusaha atau pebisnis untuk menggabungkan seluruh faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa kewirausahaan itu adalah kemampuan dari seseorang yang mana seorang itu merupakan pengusaha atau pebisnis yang dapat mengelola seluruh faktor produksi, baik itu dari proses produksinya itu sendiri atau produksi yang menghasilkan barangnya itu sendiri, lalu kemudian eh, kegiatan distribusi dan juga konsumsinya. Ya, meliputi juga misalnya faktor produksi modal, kemudian faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi bahan bahan baku. Bagaimana seorang pengusaha itu bisa mengelola bahan baku misalnya dengan cara memilih bahan baku yang baik atau kemudian berbicara mengenai faktor produksi tenaga kerja yaitu dengan cara eh, memanfaatkan tenaga kerja yang atau menggunakan tenaga kerja yang efisien yaitu sesuai dengan produksi dan juga kemampuannya. Lalu peran pengusaha atau peran kewirausahaan juga penting dalam pengelolaan faktor modal agar modal tersebut bisa terserap dengan baik dan mendapatkan penghasilan atau untung dari kegiatan produksinya. Ciri dari kewirausahaan yang handal dan profesional. Jadi ciri dari seorang wirausahawan atau orang yang berwirausaha itu ada beberapa. Yang pertama yaitu yakin dengan produk yang dimiliki. Ini sangat penting sekali untuk yakin dengan produk yang dimiliki. Bagaimana kita bisa menjual satu produk kalau kita tidak yakin dengan produk yang kita jual? Tentu juga harus ditunjang dengan kualitas yang baik. Misalnya, ketika seseorang menjual produk makanan, anggap saja makanan itu keripik misalnya, keripik singkong misalnya. Bagaimana dia mau menjual produknya dengan baik kalau dia tidak yakin bahwa keripiknya itu enak seperti itu. Maka seorang wirausaha yang handal dia harus yakin dulu bahwa produknya itu memiliki kualitas yang baik. Jangan mudah minder dengan eh, produk-produk serupa yang mungkin lebih dulu dan lebih lebih besar mereknya atau produknya dibandingkan produk yang ditawarkan. Jadi kita harus yakin bahwa produk kita itu tidak kalah dengan produk lain yang ditawarkan. Lalu yang kedua ini mengenal produk yang ditawarkan. Ini juga sangat penting bagi seorang kewirausahaan untuk mengenal produk yang ditawarkan. Ya tidak mungkin seorang kewirausahaan itu atau seorang pengusaha itu menawarkan produk yang tidak dia ketahui atau tidak dia kenal, tidak dia kenal. Misalnya seperti pembuatan keripik tadi. Misalnya produknya adalah keripik tadi. Maka sebelum dia menjual keripik tersebut, dia harus tahu bahwa keripik itu terbuat dari apa. Terus rasanya seperti apa? Apakah rasanya manis, apakah pedas? Ya, seperti itu. Jadi dia tahu dulu produk yang ditawarkan. Contoh lain, misalnya ketika dia menawarkan pakaian. Ya, dia harus tahu pakaian itu ukurannya seperti apa, bahannya seperti apa, warnanya seperti apa, harus tahu.
Sehingga ketika ada pertanyaan dari konsumen, maka dia bisa menjawab tentang kualitas barangnya. Kalau dia tidak tahu tentang kualitas barangnya, maka barang tersebut tidak maksimal untuk ditawarkan. Misalnya pakaian tadi. Saya adalah seorang pengusaha, kemudian saya menawarkan pakaian kepada pembeli. Saya tidak tahu misalnya ukurannya, bahannya. Ketika pembeli bertanya, maka saya akan kebingungan gitu. Ini bahannya apa? Saya tidak tahu. Akhirnya pembeli akan meragukan bahan yang dijual gitu, meragukan bahan dijual dan akhirnya tidak jadi beli. Maka sangat penting bagi seorang kewirausahaan untuk mengenal produk yang ditawarkan. Lalu yang selanjutnya adalah mampu berkomunikasi dengan baik dan ramah. Dalam hal ini untuk menjaring pembeli, maka seorang kewirausahaan itu harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Bagaimana dia berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, bagaimana para pengusaha kewirausahaan itu mampu menarik pelanggan dari cara dia berkomunikasi atau berbicara, bagaimana kewirausahaan itu mampu berkomunikasi dengan baik untuk memperkenalkan produknya. Adakah kewirausahaan yang memiliki kemampuan berkomunikasi? Bisa saja ada. Misalnya ketika menawarkan barang, misalnya marah-marah gitu. Karena pembeli itu kan banyak gitu. Ada pembeli yang tidak terlalu banyak bertanya, ada pembeli yang banyak tanya seperti itu kan. Maka orang yang kewirausahaan itu harus pandai melihat orang ini seperti apa. Orang ini seperti apa. Apakah cerewet, apakah tidak, maka seorang kewirausahaan yang handal itu mampu melihat situasinya. Ya jangan berdebat dengan pembeli misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dia harus mampu untuk menawarkan barangnya dengan cara berkomunikasi yang baik dengan pelanggan dan juga ramah. Itu sangat penting. Ya, walaupun ada sebuah pepatah mengatakan bahwa pelanggan itu adalah raja seperti itu. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, bagaimana caranya supaya pelanggan tertarik dengan apa yang ditawarkan, itu sangat penting bagi seorang kewirausahaan. Kemudian berani, jujur, dan bertanggung jawab. Ini juga sangat penting untuk kewirausahaan. Berani di sini artinya berani mengambil keputusan. Ya, terkadang dalam menjalankan sebuah usaha membutuhkan si kewirausahaan itu harus berani mengambil keputusan. Misalnya ketika pesanan mulai banyak, maka dia berani untuk mengambil jumlah barang yang lebih banyak walaupun resikonya adalah rugi. Ya, walaupun resikonya adalah rugi. Misalnya ketika dia berbisnis pakaian, lalu pakaiannya itu sudah mulai rame, maka si kewirausahaan tadi harus berani mengambil barang yang lebih banyak untuk mendapatkan untung yang lebih banyak walaupun resikonya adalah rugi, misalnya seperti itu. Nah, jadi berani ini dia bisa berani mengambil keputusan. Apa yang diputuskan itu berpengaruh pada usahanya. Lalu kemudian berani mengambil resiko dari apa yang dia jual, misalnya gitu. Artinya ketika dia menjual suatu barang, dia berani untung dan dia juga berani rugi. Seperti itu. Jadi kalau pelanggan tidak kalau seorang kewirausahaan tidak berani untuk melangkah, ya sepertinya harus dicek lagi gitu ya, harus diusahakan lagi, dievaluasi lagi dan dipikirkan bahwa seorang kewirausahaan itu harus berani untuk mengambil keputusan. Lalu kemudian jujur di sini bahwa seorang kewirausahaan itu harus jujur dalam menjual kondisi barangnya. Kalau barangnya bagus dibilang bagus gitu ya. Kalau barang yang kualitasnya kurang bagus ya dibilang kurang bagus. Ya jangan sebaliknya, berarti tidak jujur. Kalau kewirausahaan itu tidak jujur, maka pelanggan itu satu persatu akan pergi. Ya maka perlu kejujuran dari seorang kewirausahaan. Ya misalnya saja
anggap yang paling sederhana ketika jualan di pasar misalnya. Ya, misalnya jualan di pasar, seorang kewirausahaan yang jujur tidak akan bermain timbangan misalnya. Ya, kalau berasnya 1 kilo ya 1 kilo gitu. Ya, kalau berasnya 1 kilo ya 1 kilo timbangannya. Tidak dikurang-kurangi. Kalau sudah dikurangi berarti tidak jujur. Nanti lama-lama pelanggan itu akan lari sendiri karena sudah tahu bahwa timbangannya itu tidak pas ya, sehingga akan lari sendiri karena tidak jujur. Atau contoh ketika dia berjualan barang yang tidak bagus atau kualitasnya nomor dua lah istilahnya. Misalnya kan kalau pakaian itu kan ada pakaian yang kualitas bagus, ada kualitas yang di bawahnya sedikit kualitas nomor dua atau KW lah istilahnya seperti itu. Kemudian dijual dibilang barang ori misalnya seperti itu. Maka pelanggan itu kan lama-lama akan tahu bahwa kualitas barang yang dijual itu tidak sesuai. Atau misalnya barang yang kualitasnya murah dijual mahal. Ya seperti itu. Maka lama-lama pelanggan itu akan tahu bahwa barang yang dijual itu tidak atau kurang bagus. Nah, pelanggan yang pelaku kewirausahaan yang tidak jujur itu lama-lama akan kehilangan pembelinya sendiri. Jadi kejujuran itu sangat penting dalam berwirausaha. Lalu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini juga sangat penting. Segala keputusan yang diambil, ya tadi kita berbicara bahwa seorang kewirausahaan itu harus berani mengambil keputusan. Nah, segala keputusan yang diambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku kewirausahaan. Ketika dia berani maju, ketika dia rugi, dia akan bertanggung jawab atas kerugiannya itu. Nah, seperti itu. Atau misalnya ketika suatu produk yang dia katakan bagus ternyata kualitasnya tidak bagus, maka dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Ya, misalnya dengan melakukan ganti. Atau misalnya ada istilah namanya garansi. Ya, kalau misalnya saya beli barang ini rusak dikembalikan. Nah, itu salah satu contoh dari bertanggung jawab. Jadi seorang wirausahawan yang baik itu harus berani, jujur, dan juga bertanggung jawab. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kewirausahaan yang handal dan juga profesional. Selanjutnya ada yang namanya tahap-tahap kewirausahaan. Jadi dalam menjalankan suatu usaha itu tidak semudah yang dipikirkan. Ya, terkadang bisnis itu tak selamanya manis gitu kan. Ada beberapa kendala, ada beberapa tahapan untuk mencapai titik puncak dari suatu usaha. Yang mana pertama ada tahap yang namanya memulai. Pada tahap memulai ini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha yang baru dan memilih jenis usaha. Jadi tahap memulai ini seseorang itu melihat gitu. Misalnya saya ingin membuka usaha, saya datang di suatu tempat, saya ingin membuka usaha. Kira-kira usaha apa ya? Nah, kira-kira usaha apa? Itu kan muncul pertanyaan. Kira-kira usaha apa ini yang saya buat? Tentu saya harus melihat peluangnya. Misalnya, saya tinggal di sekitar rumah di sekitar daerah yang padat penduduk dan di situ kalau belanja itu harus jauh atau menempuh jarak yang jauh. Oh, kalau gitu usaha yang cocok adalah usaha sembako. Ya, karena di situ untuk belanja jauh, kemudian penduduknya padat, maka kalau buka sembako kemungkinan besar laku karena daripada jauh, maka orang akan membeli ke tempat kita. Itu salah satu contoh. Oh, tempat saya ini dekat dengan sekolah, dekat dengan perkantoran. Wah, ini tentu yang cocok adalah usaha ATK atau usaha percetakan, usaha fotokopi. Nah, itu salah satu contoh. Tempat saya ini ramai di pinggir jalan misalnya. Banyak orang yang sering nongkrong misalnya. Oh, ini salah satu peluang usaha yang cocok adalah membuat kafe misalnya seperti itu. Ya, jadi tahap memulai ini seorang pengusaha atau seorang pelaku kewirausahaan dia harus melihat peluang apa yang cocok dibuat atau untuk dijalankan menjadi sebuah usaha. Nah, ketika peluang itu dapat, maka seorang pengusaha tadi harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukannya. Misalnya,
ketika saya mau membuka ATK misalnya atau percetakan, maka saya harus mempersiapkan alat, ya, mesin, tempat usaha dan sebagainya. Ketika saya ingin membuka warung sembako, saya harus mempersiapkan tempatnya. Saya harus mempersiapkan barangnya. Nah, disinilah tahap memulai ini eh, dijalankan oleh seorang kewirausahaan. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika kita mau memulai suatu usaha, yaitu jangan terlalu mempertimbangkan kira-kira barang ini laku apa tidak. Jangan terlalu banyak mikir. Ya, biasanya kalau terlalu banyak mikir itu tidak jalan. Maka ketika kita mendapatkan suatu peluang dan kita yakin, jalankan saja. Jalankan peluang itu. Nanti jika seandainya ada masalah di ketika bisnis itu berjalan, maka nanti akan dipikirkan gitu ya, akan dipikirkan bagaimana cara pemecahannya. Tapi setidaknya jalan dulu ya. Kalau terlalu banyak mikir biasanya tidak jalan. Nah, saya mau bikin usaha percetakan, laku nggak ya? Ada yang beli nggak ya? Belum ada yang beli sudah mikir seperti itu. Jadi yang penting jalan dulu. Ya, jalan dulu. Ada seorang pengusaha eh, yang menjadi yang menjadi dasar pemikiran saya, yaitu dia berpikir bahwa dalam menjalankan usaha itu yang terpenting itu harus modal dengkul gitu. Artinya jangan terlalu banyak berpikir tapi lebih banyak berjalan gitu ya. Kalau terlalu banyak berpikir biasanya usahanya susah. Ya, kebanyakan berpikir akhirnya tidak jalan. Yang penting action, jalan. Ketika sudah ada peluang, siapkan alatnya, kita mulai usaha. Urusan laku tidaknya itu belakangan, gitu kan? Tapi saya yakin ketika peluangnya itu sudah pas kita tangkap, itu saya yakin pasti ada yang beli. Lalu yang kedua adalah tahap melaksanakan. Pada tahap melaksanakan ini di mana seorang kewirausahaan mengelola berbagai aspek mulai dari sumber daya alam, baik dari tenaga, ya, tempat dan distribusi produk. Jadi pada tahap melaksanakan ini yang mana usahanya itu sudah berjalan, ya. Di mana ketika usaha itu sudah berjalan, maka seorang pengusaha itu akan mulai mampu mengelola berbagai macam aspek, mulai dari sumber daya alam sebagai bahan baku, kemudian tenaga kerja yang bekerja, tempat, dan juga bagaimana menyalurkan produknya. Gitu ya. Misalnya ketika peluangnya sudah dapat, wah ini peluangnya sudah dapat. Saya ingin membuka rumah makan, ya, membuka warung makan. Peluangnya sudah dapat. Saya sudah mempersiapkan tempat, kemudian mempersiapkan bahannya, ya, makanannya sudah dibuat. Lalu kemudian yang bekerja karena ini baru, maka saya kelola sendiri, saya yang bekerja. Tempatnya sudah ada. Lalu bagaimana cara distribusi produknya? Nah, bagaimana cara memasarkan produknya? Yaitu misalnya menggunakan online misalnya, atau bekerja sama dengan ojek online, atau menggunakan brosur, menggunakan jasa delivery dan sebagainya. Jadi yang dikatakan tahap melaksanakan, bagaimana seorang pengusaha itu bisa melaksanakan usahanya, ya, mengelola tempatnya, mengelola bahan bakunya, mengelola tenaga kerjanya. Jadi pada tahap melaksanakan ini usahanya sudah bisa berjalan. Lalu kemudian ada tahap mempertahankan. Tahap mempertahankan ini yang terkadang sulit ya. Jadi memulai sebuah usaha itu terkadang lebih mudah memulainya daripada mempertahankannya. Ya, setelah usaha berjalan tentu banyak permasalahan yang mungkin muncul. Misalnya ada suatu ketika dagangan itu sepi pelanggan, atau kesibukan dari pengelolanya, sehingga lama kelamaan bisnis itu ada yang turun seperti itu. Usaha itu ada yang turun. Nah, disinilah kemampuan dari pengusaha tadi atau pelaku kewirausahaan tadi untuk mengambil suatu keputusan. Bagaimana caranya usaha ini tetap berjalan. Misalnya dari warung makan tadi ternyata ada pesaing yang ada di sebelahnya. Itu suatu masalah. Lalu bagaimana untuk mempertahankan usahanya agar bisa bertahan menghadapi persaingan tadi, yaitu misalnya dengan cara meningkatkan kualitas makanannya,
menambah menu makanan sehingga para pelanggan itu tertarik untuk makan. Nah, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh. Atau ketika membuat usaha tiba-tiba lama kelamaan pelanggan itu mulai menurun. Misalnya ketika dia membuka usaha warung makan tadi, lama kelamaan akan menurun gitu konsumennya. Nah, disinilah pengusaha itu mulai berpikir untuk mempertahankan usahanya, bagaimana usaha rumah makan saya bisa kembali rame. Ya, misalnya pertama tadi meningkatkan kebersihannya, meningkatkan kualitas makanannya, menambah menu-menu baru sehingga para pelanggan itu ya siapa tahu pelanggannya itu bosan dengan makanan yang seperti itu saja, maka bisa ditambah menu baru kan contohnya seperti itu. Atau misalnya meningkatkan promosi. Nah, ini promosi ini sangat penting ya. Promosi ini sangat penting dalam usaha. Ya, kalau kita punya barang sebagus apapun barangnya, kalau tanpa promosi ya tidak akan laku gitu ya. Bagaimana orang tahu kita punya barang yang bagus, kita punya produk yang bagus, tapi tidak bagaimana orang tahu kita punya barang yang bagus kalau kita tidak melakukan promosi. Sama kayak tadi produk makanan tadi, warung makan tadi. Misalnya warung makannya mulai sepi. Wah, ini perlu adanya promosi seperti itu ya. Selain meningkatkan kualitas makanan, menambah menu misalnya supaya pelanggan tidak bosan, meningkatkan kebersihan, lalu kemudian eh, langkah selanjutnya mengadakan promosi. Bagaimana promosinya? Bisa secara offline maupun online. Yang secara offline misalnya membuat spanduk, ya, membuat selebaran. Secara online misalnya memposting di media sosial, ya. Lalu bekerja sama dengan jasa kurir dan lain sebagainya. Jadi banyak banyak caranya untuk melakukan promosi. Nah, disinilah perlu kreativitas dari pengusaha. Lalu tahap berikutnya adalah mengembangkan. Tahap di mana seseorang menjalankan kewirausahaan yang telah, saya ulangi, tahap di mana seseorang kewirausahaan telah menjalankan usaha dan telah mendapatkan hasil baik kemudian pengusaha terus memperluas penjualan, meningkatkan produksi, menjalin kerjasama dan membentuk tim. Nah, pada tahap mengembangkan ini, di sini pengusaha tersebut sudah mendapatkan hasil yang baik dari usahanya. Jadi usahanya sudah maju. Maka yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah mengembangkan usahanya, misalnya dengan cara membuka cabang baru. Nah, membuka cabang baru. Tentu kalau membuka cabang baru, maka produksinya ditingkatkan. Ya, misalnya awalnya produksi makanannya tadi warung makan tadi misalnya hanya 100 porsi, ketika dia membuka cabang baru bisa jadi 200 sampai 500 porsi. Lalu perlunya menjalin kerjasama. Jadi ketika ada keinginan untuk memperluas usaha, maka dia perlu orang yang mengelola kan. Ya, orang yang mengelola, maka dia perlu menjalin kerjasama. Selain itu, ketika produksi itu ditingkatkan, dia juga membutuhkan orang-orang yang bisa menyuplai atau memasok atau memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya, kebutuhan bahan bakunya. Misalnya, saya ingin membuka rumah makan tadi. Ya, rumah makan. Ketika saya ingin membuka cabang, saya membutuhkan orang yang bisa mengelola rumah makan itu. Tidak mungkin saya bisa mengelola lebih dari satu tempat kan. Nah, di situ saya perlu menjalin kerjasama dengan orang lain sebagai pengelolanya. Lalu kemudian ketika saya membuka cabang baru, saya akan membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Misalnya saya membutuhkan beras yang lebih banyak, saya membutuhkan ayam yang lebih banyak, saya membutuhkan bumbu yang lebih banyak, seperti itu. Maka di sini saya perlu bekerja sama misalnya dengan petani yang bisa mengantarkan beras dengan jumlah yang besar ke tempat saya. Saya perlu bekerja sama dengan peternak ayam yang bisa menyediakan stok ayam untuk warung saya misalnya. Saya harus bekerja sama dengan eh, penjual bumbu, ya bumbu masak yang dapat bekerja sama dengan rumah makan saya dan begitu seterusnya. Jadi di sini ketika usahanya diperluas, maka dia perlu menjalin kerjasama. Lalu membentuk tim. Nah, untuk usaha yang sudah besar, tim ini sangat penting.
Ya, tim ini sangat penting. Baik tim yang bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan, tim yang bergerak dalam bidang promosi, atau tim yang bergerak dalam bidang pengelolaan faktor produksi, misalnya seperti tenaga kerja dan juga bahan baku. Ini sangat penting. Jadi misalnya warung makannya tadi sudah banyak gitu ya, sudah banyak cabangnya. Tentu warung makan tadi akan menghasilkan pemasukan, ya, menghasilkan keuntungan. Maka untuk mengelola keuntungan perlu orang yang mampu mengelola keuangan. Ya, bagaimana berapa masuknya, berapa keluarnya. Nah, seperti itu. Lalu ketika usahanya sudah banyak, maka dia membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, untuk mengelola tenaga kerja tadi tidak mungkin dikelola sendiri, maka dia perlu orang yang mengelola di setiap cabangnya. Kan gitu. Lalu ketika sudah banyak eh, cabangnya, maka dia tidak mungkin untuk mempromosikan sendiri lewat Facebook dan lain sebagainya gitu kan, atau lewat media sosial. Maka dia perlu tim yang bergerak sendiri untuk membantu eh, promosinya. Maka membentuk tim ini sangat penting jika usahanya sudah besar. Jadi misalnya ada bagian yang bergerak di bidang promosi, ada bagian yang bergerak di bidang keuangan, atau ada yang bergerak di bidang pengelolaan tenaga kerja. Ya, ini sangat penting untuk membentuk sebuah tim. Kalau usaha yang besar dikerjakan satu orang, biasanya susah untuk bertahan karena dia akan kerepotan untuk mengelola usahanya. Ya, ini adalah tahap-tahapannya yang mulai dari tahap memulai, melaksanakan, mempertahankan, dan juga mengembangkan usaha. Apa peran kewirausahaan untuk ekonomi? Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja. Ketika kewirausahaan itu sudah berjalan dengan baik, maka tentu akan membuka lapangan kerja yang baru. Ketika seseorang membuka cabang usaha baru, dia membutuhkan tenaga kerja. Maka kewirausahaan jika berjalan dengan bagus, berjalan dengan maju, tentu akan membuka lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan banyak, pasti pengangguran akan berkurang. Maka peran kewirausahaan yang kedua yaitu mengurangi pengangguran. Selanjutnya peran kewirausahaan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, kalau sudah lapangan kerja itu meningkat, pengangguran berkurang, maka pendapatan dari masyarakat itu akan meningkat. Ya, awalnya yang tidak punya pendapatan karena menganggur akan bekerja gitu kan, karena adanya lapangan usaha yang baru. Ya, atau ketika awal tidak memiliki pekerjaan lalu kemudian membuka usaha, maka dapat meningkatkan pendapatannya kan, seperti itu. Maka peran ketiga yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang keempat adalah meningkatkan produksi nasional. Dalam hal ini kewirausahaan itu sebenarnya bukan hanya memproduksi untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk perusahaannya sendiri, tapi juga untuk produksi nasional. Misalnya saja eh, produksi beras misalnya gitu ya, produksi beras, atau produksi beras lah, anggap yang sederhana gitu ya. Kalau yang memproduksi itu cuma satu, ya kewirausahaannya cuma satu yang memproduksi, atau perusahaannya cuma satu, maka produksinya akan segitu-gitu saja jumlahnya. Akan tetapi jika semakin banyak perusahaan atau kewirausahaan yang berkembang dalam memproduksi beras, maka produksi beras dari suatu daerah, dari suatu negara itu akan meningkat kan gitu. Misalnya ada perusahaan kendaraan sepeda motor. Kalau hanya satu yang memproduksi, ya produksinya hanya satu. Misalnya dalam 1 bulan dia hanya bisa memproduksi 10 motor misalnya gitu. Kalau misalnya pabriknya cuma satu. Tapi kalau misalnya kewirausahaan terus berkembang, banyak perusahaan yang produksi, maka produksi kendaraan di suatu daerah itu akan meningkat. Misalnya yang awalnya satu, kemudian jadi dua, jadi tiga. Yang setiap pabrik memproduksi 10. Ya berarti kalau awalnya 1 bulan hanya 10 motor, kalau 3 pabrik bisa 30 kan, seperti itu. Jadi produksinya dari produksi nasional itu bisa meningkat dengan adanya peran kewirausahaan.
Oke, dengan berakhirnya pembahasan mengenai peran kewirausahaan tadi, berarti berakhir juga pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.